Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kajian akidah. Sebelumnya telah kita jelaskan tentang tauhid asma wa sifat dan bagaimana manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyikapi nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga jelaskan firqah-firqah atau sekte golongan yang menyimpang dalam masalah tauhid asma was sifat. Yang sudah kita jelaskan yaitu al-mumatsilah atau al-musyabbihah, yang mana mereka menyerupakan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, menyerupakannya dengan makhluk. Kemudian golongan yang kedua dari kalangan Mu'attilah, yaitu masuk di antaranya orang-orang Asy'ariyah dan orang-orang Maturidiyah atau orang-orang Kullabiyah. Tayyib, insyaallah kita akan lanjutkan syubhat yang selanjutnya dari kalangan orang-orang Asy'ariyah sekaligus bantahannya. Perlu diketahui bersama bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan agama ini, yang menurunkan wahyu ini, dan Allah pula yang akan menjaga agama ini. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini, yaitu Allah menghadirkan ulama-ulama yang gigih, ulama-ulama yang siap untuk memperjuangkan agama ini dengan menepis pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dengan menyuarakan kebenaran dan membantah syubhat-syubhat entah dengan lisan maupun dengan tulisan. Nabi kita alaihi salatu wassalam juga bersabda, Yahmilu hadal ilma uduluh. Dan yang akan mengemban agama ini, yang akan memikul agama ini dari kalangan orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang siap gigih untuk menegakkan kebenaran. Yanfuna tahrifal ghalin, di mana mereka akan mengingkari, akan memberikan suatu penjelasan, memberantas penyimpangan orang-orang yang ghulu, wantihalal mubtilin, dan kebatilannya dari orang-orang yang melakukan kebatilan, wa ta'wilal jahilin, dan takwilannya orang-orang yang jahil. Itulah Nabi kita alaihi salatu wassalam telah memberikan wasiat kepada kita semuanya, bahwasannya tidak ada sebuah kebatilan satupun, melainkan nanti ada zamannya orang-orang yang tegar di atas sunnah, orang-orang yang menyuarakan kebenaran dan akan memberantas kebatilan tersebut. Ayat, kita akan lanjutkan bantahan yang selanjutnya dari kalangan orang-orang Asy'ariyah Maturidiyah. Baik. Di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan,
beliau mengatakan Ar-Rabi', bantahan yang keempat, annahum idza sarafun nususa an dhahiriha ila ma'nan za'amu annal akla yujibuhu fa innahu yulzimuhum fi hadzal ma'na nadhiru ma yulzimuhum fil ma'na alladhi nafauhu ma'artikabihim tahrifal kitabi was sunnah. Kemudian bantahannya, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bagi orang-orang Asy'ariyah, saya ulangi lagi, bahwa mereka itu menetapkan sebagian sifat Allah dan menafikan sebagian sifat Allah. Dan yang mereka tetapkan yaitu yang selaras, yang sesuai dengan akal mereka. Ya kan? Kata mereka, kenapa kalian tetapkan sebagian sifat dan kalian nafikan sebagian yang lain? Karena yang kami tetapkan ini mencocoki akal. Bahkan akal menuntut untuk ditetapkan. Sedangkan yang kami nafikan itu tidak selaras dengan akal, maka kami tolak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, kata Syekh Utsaimin mengatakan, jawab sini, sesungguhnya mereka orang-orang Asy'ariyah Maturidiyah, mereka menyelewengkan nas, dalil dari zahirnya kepada makna yang lain, yang mereka sangka bahwasannya makna tersebut, yang mereka sangka bahwasannya akal mengharuskan untuk dilarikan kepada makna tersebut, atau akal menuntut untuk ditakwil. Karena mereka selalu beralasan kalau kita tetapkan secara zahir menyerupai makhluk, maka mau nggak mau akal ini mengharuskan untuk ditakwil kepada makna yang lain. Ini kata mereka. Ya. Kemudian kata beliau, fa innahu yulzimuhum fi hadzal ma'na, maka keharusan dari makna ini, keharusan dari apa yang kalian sangkakan ini sama halnya dengan keharusan pada makna yang kalian nafikan. Bersamaan dengan itu, kalian telah jatuh dalam menyelewengkan nas Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya begini, coba kita ulangi lagi. Wahai orang-orang Asy'ariyah, kalian mengatakan bahwasannya ketika kalian menyelewengkan nas dari zahirnya dengan alasan karena akal menuntut untuk diselewengkan, untuk ditakwil dengan makna yang baru, dengan makna yang lain. Baik. Maka kata beliau, maka kita jawab, ya, hasil takwil kalian ini, ya, hasil dari takwil atau makna yang kedua yang kalian anggap bahwasanya ini yang cocok dengan akal, ini yang sesuai dengan akal, ya, ini mengharuskan makna yang hasil takwil yang kalian maksudkan sama halnya, ya, dengan makna yang pertama yang kalian nafikan. Dan lebih parahnya, kalian jatuh ke dalam masalah menyelewengkan nas dari zahirnya, menyelewengkan Al-Quran dan Sunnah. Saya berikan contoh. Kita lihat di sini. Misalu dzalik, contohnya. Idza qalu al-muradu biyadillahi azza wa jal al-quwwah
duna haqiqatil yaddi lianna isbata haqiqatil yaddi yastalzimu at-tashbiha bil makhluqi alladzi lahu yaddun. Contohnya, apabila kalian mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan tangan Allah adalah kuwah, kekuatan. Jadi kalian nggak mau menetapkan tangan bagi Allah, atau kalian menetapkan tangan ya adalah menyerupai makhluk. Kalian takwilkan yang dimaksud tangan adalah kekuatan. Duna hakikatil yad, bukan hakikat tangan Allah. Karena menetapkan hakikat tangan bagi Allah mengharuskan menyerupakan Allah dengan makhluk yang sama-sama punya tangan. Oke, kalau seperti itu, maka kita katakan bahwasannya ketika kalian mentakwil tangan dengan kuwah, dengan kekuatan, ya, ketika kalian mentakwil makna tangan dengan kekuatan, maka kami katakan, bukankah makhluk juga memiliki kekuatan? Coba dijawab. Bukankah makhluk memiliki kekuatan? Sama saja dong. Ya. Kalian mengatakan bahwasannya ingin lari daripada tasbih. Ya, kalian takwil kepada kuwah, kekuatan, ingin alasannya ingin mensucikan Allah agar tidak menyerupai makhluk dan lari dari penyerupaan. Dan kalian takwil dengan kuwah, kekuatan. Namun kita katakan bahwasannya ternyata makhluk pun memiliki kekuatan. Lantas apa bedanya? Ya, lantas apa bedanya? Makhluk pun memiliki kekuatan. Ya, bukankah makhluk juga memiliki kekuatan? Sama saja dong. Kalau kalian tetapkan makna tangan dengan kekuatan, berarti bagi kami kalian juga menyerupakan makhluk. Karena makhluk memiliki tangan. Maka jalan yang selamat, imma kalian nafikan atau kalian tetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala secara hakikatnya. Ya, karena kalian telah jatuh kepada dua perkara. Lari dari menetapkan sifat bagi Allah, itu menafikan sifat tangan yang hakiki. Kalian buang. Kemudian kalian takwil dengan makna yang lain, yaitu kuwah, kekuatan. Dan makna yang kalian takwilkan ini ternyata menyelisihi dalil. Bahkan termasuk dalam kategori bicara tentang nama Allah, sifat Allah yang kalian tidak tahu ilmunya. Apakah Allah pernah mengatakan bahwasannya makna tangan adalah kuwah tafsirnya? Apakah Nabi kita alaihi salatu wassalam, para sahabatnya, tabi'ut tabi'in, atau para ulama-ulama besar dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang mentakwilkan makna ayat dengan kuwah? Coba dicek. Tidak ada. Maka kalian jatuh dalam dua perkara. Yang pertama, menafikan sifat Allah, tangan yang hakiki. Kemudian kalian mentakwil, jatuh kepada takwil, yaitu apa? Menyelewengkan nas dari zahirnya, memberikan nama bagi Allah yang mana Allah tidak menamakannya, menamakan dirinya. Kemudian kalian telah keluar dari talakil masdar talaki, dari metode salaf dalam sumber pengambilan dalil. Itu bukan karena nas, tapi karena akal. Itu ya. Jadi itu jawaban dari orang yang dari Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka mengkanter orang-orang yang berusaha untuk mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal hasil dari takwilan antum itu sama. Yaitu apa? Makna itu juga kalau kita lihat
sama dengan makhluk pun memiliki sifat kekuatan. Sehingga apa bedanya? Bahkan kenapa kalian tidak menetapkan sifat yad yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala? Udah selesai. Tetapkan sifat bagi Allah yang sesuai dengan kemuliaan dan ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak menyerupai makhluk. Sudah selesai. Ya, sudah selesai. Nah, itu diantara bantahan yang keempat. Baik. Kemudian yang selanjutnya, bantahan yang kelima, anna qaulahum fima nafauhu inna isbatahu yastalzimu tashbih mamnu'un li'anna al-ishtiraka fil asma'i was sifat la yastalzimu tamasul al-musammiyat wal mawsufi kama taqarra sabiqan thumma innahu manqudun bima asbatuhu min sifatillah fa innahum yusbituna lillahi ta'ala al-hayat wal ilma wal qudrah wal irada wal kalama was sam'a wal basara ma'a anna al-makhluqa muttasifun bidzalik fa isbatuhum hadhihi as-sifati lillahi ta'ala ma'attisafil makhluqi biha mustalzimun litashbihin ala qaidatihim. Nah, sekarang kita balik. Kalian tadi mengatakan bahwasannya menetapkan sifat bagi Allah, menetapkan sifat bagi Allah mengharuskan tasbih, menyerupakan berarti. Kalau kita menetapkan sifat yang hakikatnya itu bagi Allah, sifat yang hakiki bagi Allah, maka mengharuskan tasbih. Oke. Maka ini terlarang. Mamnu, terlarang. Mustahil. Kenapa? Alasannya nggak mungkin. Kenapa? Karena sama dalam masalah nama dan sifat, tidak mengharuskan sama persis dengan apa yang dinamai dan disifati. Coba kita lihat. Semut ya punya kekuatan. Semut punya kekuatan. Nyamuk juga punya kekuatan. Apakah sama kekuatan semut dengan kekuatan nyamuk? Antara makhluk saja berbeda. Lantas bagaimana dengan sifat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kuda punya kaki, manusia punya kaki, sama-sama, namanya sama-sama kaki. Ya, apakah sama kaki manusia dengan kaki kuda? Secara kenyataan yang kita lihat di dunia ini, yang sama-sama makhluk saja tidak sama. Namanya sama, sifatnya juga sama. Sama-sama memiliki kekuatan, sifatnya. Sama-sama memiliki kaki, tangan. Namun tidak sama persis. Itu antara makhluk dengan makhluk. Lantas bagaimana dengan Allah, zat yang menciptakan kita? Rabbul Alamin. Jelas apa? Berbeda. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah ada yang sama dengan Allah? Ya. Nah, itu perlu dikasih bawahi. Nah, ini. Berkata beliau, dan kemudian pernyataan itu tertolak. Artinya menetapkan sifat Allah mengharuskan menyerupai makhluk itu tertolak. Kenapa? Sesungguhnya mereka sendiri, orang-orang Asy'ariyah yang menetapkan sifat 7 bagi Allah, kemudian dikembangkan oleh Maturidiyah menjadi sifat yang 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, kudrah, iradah, ilmu hayat, dan seterusnya. Sifat 20. Mereka yang menetapkan sifat bagi Allah, ya, yang 7
Itu orang Asy'ariyah. Kenapa kalian menetapkan sifat bagi Allah yang 7, yaitu hayat, ilmu, kudrah, iradah, kalam, sama, basar, sedangkan makhluk juga memiliki sifat seperti itu? Bukankah sama saja? Berarti apa yang kalian tetapkan juga menyerupai makhluk dong. Kenapa nggak kalian nafikan? Ya, kalian kaidahnya nggak lurus. Iya. Kalian tetapkan sebagian sifat Allah dengan alasan akal menuntut untuk ditetapkan. Namun ternyata sifat-sifat yang kalian tetapkan itu sama dengan sifatnya makhluk. Kenapa nggak kalian nafikan semuanya aja? Kalian nafikan semuanya atau tetapkan semuanya? Sudah jelas. Ya, jadi jangan setengah-setengah. Ya. Sesungguhnya kalian menetapkan sifat-sifat ini bagi Allah. Padahal makhluk pun memiliki sifat demikian. Bukankah ini menyerupai makhluk? Ya, sesuai dengan kaidah antum yang antum miliki. Kalau antum kalian, tapi kan akal menuntut untuk ditetapkan. Nggak bisa menetapkan dalam masalah akidah. Apalagi ini masalah tauhid asma wa sifat harus berlandaskan dengan dalil, bukan dengan akal. Ya, demikian ya. Demikian jawaban dari syubhat yang kalian miliki. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Jadi seseorang hanya berjalan di atas manhajnya salaf dengan kaidah yang lurus. Ya, menetapkan apa yang Allah tetapkan dan Rasulullah SAW tetapkan dalam sunnahnya tanpa harus mentakwil, mentashbih, mentahrif atau mentafwid. Itu selamat sudah. Kalian tetapkan semuanya atau kalian nafikan semuanya? Ya, karena kalian akan jatuh dalam perkara yang bertentangan dengan apa yang ada dalam kaidah kalian. Kalian menetapkan bahwasanya kalau menetapkan sifat bagi Allah menyerupai makhluk. Loh, kenapa kalian juga menetapkan sebagian sifat bagi Allah? Bukankah itu juga menyerupai makhluk? Ya kan? Bahkan lebih parahnya, kalian menetapkan sifat bagi Allah itu dengan akal, bukan dengan dalil. Yang parahnya lagi, kalian lari dari tashbih, kemudian ingin mensucikan Allah dengan mentakwilnya. Dan takwil inilah yang dikatakan apa? Berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian bicara tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Bicara atas nama Allah harus dengan ilmu, bukan dengan akal. Ya, khatir, perkaranya berat. Tanggung jawabnya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.